Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dari Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dari kampus Telkom University Jakarta. Dengan NIM saya 103062400012. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat penjelasan terhadap karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi DRP dalam menghadapi kerusakan infrastruktur server akibat bencana alam fisik. Nah, di sini ada abstraknya yang dengan kata kunci disaster recovery, bencana alam, server fisik, pemulihan data, dan infrastruktur TI. Nah, pada pendahuluan ini saya menjelaskan bahwa di era digital sekarang ini, hampir semua lembaga menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari aktivitas operasional harian mereka. Server menjadi pusat penyimpanan data, pengelolaan sistem, administrasi, keuangan, hingga komunikasi internal. Namun, banyak lembaga di Indonesia masih mengandalkan server fisik yang disimpan di ruangan kantor. Di sinilah masalah muncul. Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Data dari BNPB menyebutkan ribuan bencana terjadi setiap tahun, mulai dari banjir, gempa, hingga kebakaran. Nah, kerusakan fisik pada server dapat menyebabkan dampak yang serius. Tidak hanya kehilangan data, tapi juga terhentinya pelayanan, terganggunya proses belajar mengajar, tapi juga terhentinya pelayanan, terganggu terganggunya pelayanan yang proses belajar mengajar hingga potensi kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari urgensi bahwa institusi di Indonesia harus memiliki Disaster Recovery Planning atau DRP, yakni perencanaan sistematis untuk menghadapi dan memulihkan sistem informasi setelah bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, ada menjelaskan jenis kerusakan yang biasa terjadi akibat bencana fisik. Yang kedua, ada menjabarkan strategi DRP yang bisa diterapkan. Nah, yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis agar institusi lebih siap dan tangguh. Nah, pada bab 2 ini, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, dalam bab ini, saya mengulas teori dan penelitian terdahulu yang relevan. DRP sebenarnya sudah banyak diterapkan untuk mengantisipasi serangan siber atau kesalahan sistem. Namun, kajian tentang DRP yang fokus pada bencana fisik masih sangatlah sedikit. Beberapa jurnal menyatakan bahwa backup data di cloud atau si berbasis awan atau cloud, lokasi server yang aman dan SOP darurat adalah bagian penting dari DRP. Namun, survei oleh LIPI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar institusi di Indonesia belum memiliki kesiapan penuh dalam hal ini. Dengan kata lain, pengetahuan tentang DRP sudah ada, tapi praktik di lapangannya masih jauh dari ideal. Nah, pada bab 3 ini ada metodologi penelitian. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Saya tidak melakukan wawancara langsung, tapi menggali informasi dari jurnal ilmiah, laporan institusi seperti Telkom dan LIPI, serta studi kasus nyata yang terdokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan isi untuk menemukan
menunjukkan pola umum, kelemahan, dan solusi strategis dalam penerapan DRP. Validitas dijaga dengan memilih referensi dari sumber resmi dan bereputasi. Dan pada bab 4 ada pembahasan dan hasil. Pada subbab ada subbab yang menjelaskan bahwa jenis bencana alam dan dampaknya terhadap infrastruktur TI. Nah, pada subbab ini ada 3 bencana utama yang paling berbahaya bagi server, yaitu ada banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Nah, kalau banjir sendiri ini menyebabkan kerusakan listrik dan korosi pada perangkat. Nah, gempa bisa merobohkan rak server, memutuskan jaringan, dan merusak kabel. Nah, kalau kebakaran menghanguskan seluruh data jika tidak ada backup-annya. Nah, contohnya banyak institusi menyimpan server di lantai bawah. Padahal banjir sering datang tiba-tiba. Disinilah pentingnya memikirkan lokasi fisik server secara serius. Pada subbab 4.2 di sini ada strategi disaster recovery planning untuk menghadapi bencana fisik. Nah, strategi utamanya di sini dalam DRP meliputi yang pertama ada backup berkala, yaitu baik lokal maupun di cloud. Nah, yang kedua ada SOP tanggap bencana yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Nah, yang ketiga ada simulasi dan pelatihan darurat secara rutin. Yang keempat ada infrastruktur pendukung seperti UPS, alat pemadam, dan sistem sensor. Semua ini harus dirancang tidak hanya oleh tim TI, tapi bersama manajemen dan unit lainnya. Selanjutnya ada di 4.3 studi kasus penerapan DRP pada institusi terdampak bencana. Nah, pada subbab ini saya membandingkan 2 kasus. Yang pertama dari Telkom Indonesia berhasil pulih dalam waktu 3 hari setelah bencana banjir karena punya DRP, backup cloud, dan SOP evakuasi. Nah, yang kedua, sebaliknya, kampus swasta di Jawa Barat kehilangan data dan layanan karena tidak punya DRP dan seluruh backup ikut terbakar. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa DRP bukan sekedar dokumen, tapi harus diuji dan dijalankan secara nyata. Pada subbab 4.4, di sini ada evaluasi tingkat kesiapan DRP pada institusi di Indonesia. Nah, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil institusi yang siap. Banyak yang belum punya SOP, belum pernah melakukan simulasi, dan bahkan menyimpan semua data di satu tempat saja. Artinya, kesadaran manajemen terhadap resiko TI masih perlu ditingkatkan. Nah, pada subbab 4.5 di sini ada rekomendasi strategis untuk penguatan DRP terhadap bencana alam. Nah, ada beberapa hal yang saya rekomendasikan. Yang pertama ialah lakukan penilaian resiko tahunan. Yang kedua, gunakan sistem backup hybrid. Yang ketiga, bentuk tim pemulihan bencana TI. Dan yang keempat adalah latih seluruh staf, bukan hanya IT saja. Dan yang terakhir ada libatkan pihak dari luar termasuk pemerintah dalam regulasi dan audit kesiapan. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah DRP sangat penting bagi institusi yang masih menggunakan server fisik. Tanpa DRP, kerugian akibat bencana bisa sangat
besar baik secara finansial, layanan, maupun reputasi. DRP yang efektif harus mencakup backup data, SOP darurat, lokasi server yang aman, pelatihan rutin, dan dukungan kebijakan manajemen. Nah, DRP bukan sekedar alat teknis, tapi bagian dari tata kelola kembangan yang bertanggung jawab di era digital saat ini. Di sini ada referensinya. Demikian presentasi karya tulis ilmiah saya. Saya berharap isi video ini bisa memberikan wawasan tentang pentingnya DRP dalam melindungi sistem informasi kita dari resiko bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.